Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rumah Tani, teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan coba memberikan gambaran bagaimana cara kita merawat tanaman jambu madu yang ada di rumah ya. Nah, kebetulan jambu ini tidak pernah mengalami siklus berbuah ya. Jadi artinya di sini tanaman ini setiap musim berbuah. Nah, kenapa begini? Karena saya coba memodifikasi lingkungannya itu dengan memberikan beberapa jenis rangsangan ya, sehingga produksinya itu terus berlanjut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya ini adalah kondisi tanaman kita dengan perlindungan yang kita berikan ya. Jika kita melihat dari performa pertumbuhan dan produksi buahnya ini, tanaman jambu kita ini baru berusia sekitar 3 tahun ya. 3 tahun dari masa mulai pindah tanam itu, dimana 1 tahun pertama sampai 1 tahun setengah itu dia tidak berproduksi, tapi setelah 1 tahun terakhir ini dia sudah berproduksi. Nah, ini dia kondisi buahnya ya. Ini kebetulan sedang ada yang berbuah. Nah, jadi sebagai informasi bahwasannya di tanaman jambu madu ini kami melakukan beberapa crop protection, yaitu diantaranya jika sudah mulai terlihat adanya muncul daun-daun muda, maka saya memberikan beberapa perlindungan ya. Itu diantaranya dengan menggunakan Alika sebagai insektisida agar tidak diserang oleh belalang dan hama-hama sejenisnya, itu hama-hama pemakan daun. Nah, itu bisa dilihat semuanya tidak ada yang terserang ya. Kalaupun ada itu sangat kecil. Nah, lalu untuk perawatan agar tidak diserang oleh lalat buah. Nah, ini adalah kondisi buahnya. Jadi setelah fase antesis itu selesai atau fase antesis berakhir, di sini saya memberikan Alika juga agar tidak diserang oleh lalat buah. Nah, selain Alika, saya juga sering memberikan respon berupa pemberian pupuk daun ya kepada tanaman ini. Nah, ini dia. Oke, teman-teman, sebagai informasi tambahan bahwasannya jambu ini juga saya aplikasikan fungisida ya. Fungisida di sini yang saya aplikasikan adalah fungisida jenis Filia. Nah, tujuan daripada pengaplikasian fungisida Filia ini adalah untuk memperkuat batang ya. Batangnya ini ya, dan cabang-cabang atau ranting yang ada. Kenapa? Karena pada saat berbuah itu yang pertama, dia akan sangat rentan patah jika kekokohan daripada batang itu tidak ada. Kemudian yang kedua, mengenai kondisi alam, jika kita seandainya tidak menjaga tanaman ini agar kokoh, itu kemungkinan diterpa angin dan patah itu lebih sering. Maka oleh karena itu saya mengaplikasikan fungisida tersebut. Nah, kenapa ini terus saya lakukan? Sebagai upaya agar tanaman dengan produktivitas yang kita harapkan itu masih bisa terus terjaga ya. Nah, ini adalah buah jambu kita. Nah, ini juga yang sudah dibungkus. Nah, oke teman-teman, jika ada yang ingin bertanya mengenai sekilas bagaimana perawatan dan metode pemupukannya, bisa langsung di-share di kolom komentar. Tapi sebagai gambaran di sini saya menggunakan 3 jenis pupuk ya untuk pertumbuhan jambu ini. Ada NPK, ada urea dan KCl. Nah, ketiga jenis pupuk ini tidak saya aplikasikan berbarengan. Dan untuk menghindari yang namanya buah itu tidak keluar setiap musim, saya selalu memberikan perangsang ya. Perangsang di sini kebetulan saya menggunakan pupuk Gip Grow ya, yang saya mixing dengan Super 88 juga. Nah, ini dia teman-teman ya. Oke, ingin tahu lebih jauh bagaimana proses budidaya agar jambu ini terus sehat? Bisa teman-teman itu sharing di kolom komentar ya, bertanya, dan nanti saya akan kirimkan file berupa program
pemupukan dan perawatan tanaman. Ya, insya Allah jika memang dibutuhkan, semua jenis tanaman akan kita coba bantu nantinya ya. Kebetulan juga hari ini kita sudah berhasil di pertanian dengan komoditi padi, di mana itu yang kita peroleh sebesar 10,8 ton per hektarnya. Nah, jadi semua konsep-konsep metode ini didasari dengan protection yang kita harapkan, ya, yang kita harapkan seperti yang terlihat pada tanaman jambu ini. Nah, ini adalah sebagai contoh di rumah yang saya terapkan. Oke, demikian kira-kira penyampaian saya. Jika ada kesalahan bahasa, saya mohon maaf, dan bisa dikoreksi nantinya, disampaikan melalui kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa budidaya pertanian di rumah. Salam rumah tani.